Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dialek. Dialek itu terbagi kepada 4. Yang pertama dialek regional, yang kedua dialek sosial, yang ketiga dialek temporal, yang keempat idiolek. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama dulu dialek regional. Jadi dialek regional ini dialek yang tersebar secara horizontal. Dialek regional ini mempunyai ciri perbedaan leksikal atau kosakata yang dipakai menunjuk kepada objek yang sama. Perbedaan sintaksis dalam sebuah penyusunan kalimat yang mengacu pada peristiwa yang sama dan perbedaan fonologis pada kata yang sama. Variasi regional biasanya meliputi pelafalan, sintaksis, dan kosakata. Perbedaan kosakata akan dicontohkan sebagai berikut. Untuk menyebut orang tua tunggal, orang Australia menggunakan istilah sole parents. Orang Inggris single parents, sedangkan orang Selandia Baru solo parents. Nah, untuk contoh fonologis, orang Selandia ketika mengucapkan kata dad yang terdengar seperti dad bagi orang Inggris. Contoh perbedaan sintaksis adalah sebagai berikut. Orang Amerika Serikat mengucapkan do you have untuk menanyakan apakah seseorang mempunyai atau mendapatkan sesuatu. Sedangkan orang Inggris mengucapkan have you got. Orang Amerika Serikat mengucapkan did you eat untuk menanyakan apakah seseorang sudah makan. Orang Inggris mengucapkan have you eaten. Nah, jadi dialek regional ini biasanya terjadi pada pelafalan, sintaksis, dan kosakata. Selanjutnya dialek sosial. Dialek sosial ialah dialek yang biasa dipakai oleh kelas tertentu atau yang tersebar secara vertikal di masyarakat. Yang dimaksud kelas sosial ialah sekelompok individu yang mempunyai karakteristik atau norma-norma yang tertentu yang berdasarkan status sosialnya. Kelompok sosial dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan atau profesi, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Pada awalnya sebuah masyarakat menggunakan bahasa yang seimbang. Namun saat masyarakat tersebut berkembang, pendidikan mempunyai peran yang membentuk bahasa yang dipakai. Contohnya bahasa yang dipakai orang yang berbeda profesi, tentunya bahasa yang digunakannya juga berbeda. Bahasa yang digunakan pejabat negara berbeda dengan bahasa yang digunakan di kalangan kedokteran, sastrawan, polisi, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan orang yang terpelajar itu berbeda dengan bahasa orang yang tidak terpelajar. Selanjutnya itu ada dialek temporal. Dialek temporal ialah sebuah dialek yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya variasi bahasa Indonesia pada masa 30-an, variasi digunakan tahun 50-an, dan variasi yang digunakan masa kini. Jadi dialek temporal ini dialek yang digunakan sekelompok orang pada masa tertentu, misalnya 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, atau dialek yang digunakan pada saat ini. Yang terakhir adalah ada idiolek. Idiolek adalah ciri ujaran pribadi dalam berbahasa yang tidak digunakan dalam bahasa pribadi. Maka dari itu, setiap orang pasti mempunyai ciri ujaran yang tidak sama. Idiolek diartikan sebagai bahasa orang perseorangan atau kebiasaan seseorang dalam berbicara. Contoh lafal dalam bahasa Inggris adalah lafal R. Getar di beberapa bagian Skotlandia, dan pemakaian kata-kata setempat yang berbeda maknanya di wilayah lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.